Oke, sekarang kita lihat contoh lain yang memang ini dari aplikasi dari paper sebenarnya. Oke, ini adalah contohnya lokasi dengan koordinat x, y, z. Nah, di sini ada x, y, z, state-nya ada x, y, z, dan vx, vy, vz. Jadi di sini posisi dan kecepatan. Di sini pakai delta t itu untuk dikalikan dengan kecepatan. Jadi di sini intinya perubahan. Dan di sini intinya adalah bagaimana posisi si x, y, z ini berubah dari waktu ke waktu. Di sini kita lihat U-nya, di sini kondisinya ada 6 dan U-nya juga ada 6, yaitu jadi force kan ya. Di sini mana di sini? Oh, nggak ada keterangannya ya. Tapi di sini intinya adalah force yang diberikan kepada ini sistemnya apa ya? Some equipment yang dia bisa punya koordinat x, y, z, berarti jadi dia bukan berada di flat surface, bukan ada di lantai gitu ya, dia bisa bergerak naik turun, ke kanan ke kiri, belok, muter dan sebagainya. Nah, itu gaya yang diberikan itu juga bisa ke segala arah, jadi gayanya bisa dinyatakan dalam x, y, z, dan juga ada kecepatannya gitu, karena berarti ini gayanya tidak tetap gitu ya. Kalau gayanya tetap kan berarti nanti judulnya kalau di fisika benda bergerak beraturan gitu ya, kecepatan tetap. Kalau ini tapi kecepatannya nggak tetap, jadi kecepatannya juga bisa berubah. Oke, jadi dari sini U-nya juga ada 6. Nah, tapi outputnya kita lihat ini adalah outputnya ada 3. Kenapa 3? Karena memang yang mau kita lihat adalah lokasi. Gitu. Jadi di sini meskipun inputnya dikasih ada kecepatan, tapi kita nggak pengen tahu kecepatannya berapa. Kita perlu memperhitungkan kecepatan di dalam proses pemodelan kita. Tapi yang kita inginkan sebagai output, informasi yang kita butuhkan adalah lokasinya. Gitu ya. Kalau memang kita butuhkan kecepatan, berarti nanti kita bisa minta di sini outputnya 6. Tapi in this case yang diminta dia cuma lokasinya aja. Jadi di sini outputnya ada 6, outputnya ada 3, Y-nya, dan inputnya ada 6. Nah, di contoh ini juga D-nya ada. D-nya ini adalah sebetulnya ini ya, apa tuh? Biasanya ini sebetulnya itu tadi disturbance yang saya bilang di awal. Ini lokasi x, y, z, berarti seperti saya bilang dia benda yang dia juga bisa bergerak naik turun dari 3 dimensi pergerakannya. Bisa juga lokasi itu bisa hanya x, y, misalnya kalau yang x, y, z itu sesuatu yang berarti di kayak bergerak bebas benar-benar ya. Jadi bisa pesawat terbang, drone, atau simply our equipment di dalam ruangan gitu dia. Kalau kita megang handphone, kita bisa bergeser, dia juga bisa naik turun gitu. Tapi kadang-kadang posisi cukup dengan XY. Misalnya posisi kendaraan pakai GPS gitu. Itu dia cuma pakai XY aja, koordinat lokasi. Atau kapal laut itu biasanya XY aja. Jadi hanya dua variabel posisi, tidak perlu ada z-nya. Soalnya kalau kapal kita asumsikan ya udah dia memang pada posisi tertentu. Kalau kapal selam ya lain lagi, mungkin kapal selam perlu z juga, saya nggak tahu, tergantung sistemnya perlunya informasinya apa gitu. Oke, next example ini adalah suatu motor
berarti di sini brushless DC motor ya. Di sini inputnya ada 4, yaitu tegangan, fasa ABC. Jadi di sini DC tapi ada fasa ABC ya. Jadi sebetulnya dia 3 fasa tapi masing-masing kayaknya dianggap satu-satu. Jadi tegangan fasa A, B, C, kemudian T adalah torsi beban. Itu inputnya. Seperti kita ketahui kan, kalau kita menyalakan motor, generator, ya pokoknya mesin listrik, berarti ada tegangannya. Kemudian tegangan di masing-masing, berapa tegangan jangkar, kemudian bebannya berapa. Jadi itu standar ya, ini memang input standar seperti ini. Kalau itu dia satu fasa, berarti tegangannya cuma satu, tapi in this case dia ada 3 fasa A, B, C, jadi tegangannya masing-masing, dan input masukan keempat adalah beban. Di contoh yang di sini tidak ditunjukkan outputnya seperti apa ya. Jadi di sini memang hanya model ini aja, kondisinya seperti apa. Biasanya outputnya kecepatan ya kalau motor. Nah, bisa juga posisi, tapi mostly biasanya adalah kecepatan, atau bisa juga torsi. Nah, itu jadi kalau kita bisa keluarannya satu, misalnya hanya kecepatannya aja, tapi kita juga bisa keluarnya 2, kecepatan dan torsi misalnya gitu ya. Kalau kita mau pakai torsinya untuk hal lain lagi, jadi misalnya dia berantai, pakai gigi gear. Oke, itu adalah 2 contoh dari paper ya untuk state base dengan multi input multi output. Nah, ini tadi saya juga mau menunjukkan di contoh yang pertama tadi. Kalau ini kan pakai ini ya, pakai turunan ya, sama seperti model standar kita. Tapi tadi di contoh yang pertama ini agak beda ya. Jadi di sini persamaannya XT bukan X dot. Kemudian yang di sininya adalah XT-1. Ini adalah model untuk sistem discrete time. Jadi kalau model basic modelnya adalah seperti ini, XK plus 1 itu jadi yang saat ini. Kalau yang tadi adalah XK berdasarkan XK-1. Saya ulang lagi ya. Ini berarti posisi sekarang itu dipengaruhi oleh posisi yang sebelumnya, ditambah masukan yang sekarang. Gitu. Masuk akal ya? Ini adalah persamaan umumnya, yaitu the next position itu adalah dipengaruhi posisi sekarang diserta dengan input yang sekarang. Mau pakai model yang seperti ini atau yang tadi seperti yang di example 1, itu sekali lagi akan tergantung model kita, atau bukan model kita, sistem kita seperti apa dan bagaimana kita memodelkannya. Tapi basic idea adalah the next step itu tergantung dari the state atau kondisi pada saat sebelumnya. Yang selebihnya, model selebihnya sama aja, cuma kalau yang di model sebelumnya kita pakai integral, di sini pakai summation. That's all. Pada basicnya it's about the same gitu ya, persamaan selebihnya itu sama. Di sini aja, dan dia lebih mudah karena dia nggak perlu kondisi awal untuk yang Laplace atau apanya. Kalau kita Z kan, kita pindahkan ke Z, dia bisa lebih to the point. Kalau dilihat di sistem basic ini banyak digunakan nanti di
terutama untuk estimator, prediktor, dan sebagainya ya. Jadi next step seperti apa gitu. I think that's all about state space. Ini kita yang biasa. Kemudian ini tadi dua contoh paper yang sebagai sumber dua contoh tadi. About multiple input, multiple output. Sekali lagi, the basic of multiple input, multiple output itu nanti analisisnya bisa tetap satu ke satu ya gitu. Bisa tetap pakai step response, mode plot, truth locus dan sebagainya, tapi itu satu untuk masing-masing aja gitu. Untuk the whole system itu akan bisa lebih tergambarkan dengan state space yang menggambarkan keseluruhan. Ya, jadi ini materi terakhir di SK semester ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.